Para sahabat, kali ini saya akan berbicara untuk memahami negara, terutama dari sisi etimologi, asal-usul kata khususnya negara. Konsep negara yang kita kenal pada hari ini itu dibentuk dengan dua kosakata. Yang pertama adalah kosakata nagara. Negara ini dipengaruhi oleh Indianisasi, ini bahasa Sanskerta, pengaruh India yang masuk ke Nusantara. Negara itu untuk menunjuk kerajaan, dan kita mengenal kerajaan itu karena pengaruh Indianisasi pada abad ke-4. Sebelum itu kita tidak mengenal kerajaan, tidak mengenal negara. Yang kita kenal adalah Wanua. Wanua ya, itu sebagai cikal bakal atau konsep lama desa. Ini sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan sendiri. Negara atau kata lain bumi itu lebih banyak menunjuk pada kota, ibu kota, dan lebih spesifik adalah istana. Atau lebih tepat lagi, negara itu identik dengan raja. Jadi ini negara itu ya kota tempat bersemayam raja, keluarga maupun para hulu balang. Jadi artinya konsep negara ini tidak mengenal teritori yang begitu konkret, jelas. Dan ketika orang-orang Barat, orang Belanda datang ke tanah Nusantara, mereka sebenarnya sudah mengenal konsep negara itu, tetapi mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan kondisi di Eropa. Artinya mereka tidak menyaksikan dua hal penting. Yang pertama adalah teritori, kemudian yang kedua adalah hukum. Ya, hukum untuk mengatur teritori, untuk mengatur penduduk itu. Tapi lebih banyak itu kekuasaan ada di tangan raja dan paling banter sampai pada birokrasi. Sehingga ini konsep negara ini itu menimbulkan perdebatan. Apakah kerajaan di Nusantara itu disebut negara atau bukan? Sejarawan Ungkoham itu memandang itu bukan negara, tapi hanya sebagai sebuah kesatuan politik, karena dia dengan menggunakan standar negara di Eropa. Sementara arkeolog Jan Christie memandang bahwa ya itulah negara. Jadi kerajaan itu juga negara, punya kekuasaan, punya teritori meskipun tidak begitu jelas, mempunyai birokrasi dan juga mempunyai aturan-aturan. Dan ada hierarki ya, birokrasi yang begitu jelas gitu ya. Nah, tetapi poin yang menurut cara pandang orang Barat, termasuk menggunakan teori-teori negara, itu ya negara itu tidak bisa disebut sebagai state, tidak bisa disebut sebagai stat atau negara yang betulan, karena teritorinya itu, teritori atau wilayahnya itu ini ya, imajiner. Kalau kita belajar pada buku Sumar Said Murtono tentang bina negara ya, statecraft, terutama di Mataram itu wilayahnya itu imajiner dibagi 4. Ada parentah jero, ini yang kemudian parentah dalam atau jero, ini ya di sekitar istana itu. Kemudian yang kedua adalah parentah luar, parentah Jobo, ini terutama para para hulu balang kerajaan, para ya ksatria-ksatria itu. Terus kemudian yang ketiga adalah Naragung atau Nagaragung, itu yang sudah agak jauh begitu. Ini tempat para bupati. Kemudian yang mancanegara ini ya wilayah yang jauh banget, yang tidak terkontrol. Di sana juga ada
desa. Jadi artinya ya desa itu ada di paling tidak di Narragong dan mancanegara itu. Sementara kalau daerah kekuasaan parentah dalam maupun parentah luar itu tidak ada desa. Yang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kelurahan di kelak kemudian hari begitu. Nah, konsep nagara itu ya tadi kekuasaan raja itu berlawanan dengan negeri atau nagari. Yang negeri kemudian digunakan sebagai istilah lain dari desa di Maluku, kemudian kalau nagari di Sumatera Barat. Jadi kalau negeri, nagari itu berbeda dengan kota, berbeda dengan negara. Tapi dia tempat tinggal atau tempat pemukiman penduduk yang itu jauh dari negara. Bahkan juga kalau kita belajar pada konsep di barat, country ya, country itu berbeda dengan city. Saya membaca literatur Raymond William Giwet ya, dia menceritakan atau mengilustrasikan tentang country itu artinya kontrari, berlawanan atau kontra dengan city, kontra dengan negara. Dan kemudian kalau orang barat atau orang Inggris paling tidak menyebut countryside ya, untuk menyebut desa, menyebut village itu countryside. Artinya ini ya tempat tinggal yang jauh dari kota, dari negara, dari ibu kota. Nah, oleh karena itu ini selalu ada perbedaan antara desa dengan kota atau antara negara dengan desa. Nanti kesempatan lain akan saya bahas lebih jauh gitu. Kemudian konsep yang kedua adalah Staat atau state. Ya, Staat itu untuk bahasa Jerman maupun Belanda, Stato untuk bahasa Itali, kemudian Estado bahasa Spanyol, bahasa Prancis État, ya, atau bahasa Inggrisnya state. Ya, jadi sebenarnya konsep ini mulai dimunculkan oleh Machiavelli, Stato, pada tahun pada abad 16-an atau pada abad pertengahan, meskipun sebelum tahun-tahun itu sudah ada kerajaan yang secara konkret, secara empirik bisa disebut sebagai negara. Tetapi konsep state atau stato itu baru pada abad pertengahan dan kemudian terus-menerus, dan tradisi yang sangat kuat bagaimana membangun konsep state, konsep Staat itu ada di Jerman dan di Perancis pada abad 18-an lah. Jadi state atau estado atau stat ini lebih menekankan pada aspek institusi, terutama pada status atau statum, yang intinya adalah keadaan berdiri yang tegak. Artinya ini menunjuk pada organisasi sebenarnya atau pada institusi, bukan semata-mata menunjuk pada kota. Tetapi antara negara dan state dalam perjalanannya itu ada titik tengahnya, yaitu ya bagaimana konsentrasi kekuasaan itu di tangan penguasa yang berada di kota. Jadi artinya meskipun berbeda ya antara negara dan itu tadi dan stato atau state atau stat itu, tetapi interseksinya itu ada pada pengertian kota, yang nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang state formation atau pembentukan negara yang titik tekannya atau fokusnya itu pada pembentukan kota itu. Ya, jadi ini konsep dasar dulu ya secara etimologi yang kita kenal negara pada hari ini, dan nanti akan ada uraian saya yang lebih lanjut. Negara itu belantara, itu rimba yang kemudian menghadirkan begitu banyak teori, entah itu negara sebagai entitas, negara sebagai gagasan dan seterusnya. Dan gagasan-gagasan itu banyak dipengaruhi oleh tradisi Eropa kontinental. Ya, konsep stat itu sendiri gitu ya. Tetapi kita ingin melihat bahwa
Ya, konsep tadi asal-usul negara itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa ya konsentrasi kekuasaan negara itu ada di istana, ada di kota, ada di tangan penguasa yang kemudian itu berlawanan dengan negeri, dengan nagari, dengan desa, bahkan juga rakyat. Nah, yang kelak nanti yang akan memberikan keseimbangan, memberikan jembatan di antara dua kekuatan besar ini kita sebut sebagai government atau pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada kesempatan lain.